Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, Pak minta Ica untuk pimpin kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita bersama berdoa. Nama saya Nora Binus Selamat pagi teman-teman, Bapak Kudus, Bapak Pembina dan Kudus. Juga serta syukur kami atas dari malam tadi hingga pada pagi ini kami dapat kembali di sekolah ini dengan kondisi kebahagiaan. Ya Bapak yang kerajaan surga, semoga kami akan menjaga kami. Lindungilah kami dalam kegiatan kami, semoga kegiatan kami berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Diberikan puji, haleluya, surga sekarang. Amin. Bapak kita turun sini. Terima kasih Ica sudah memimpin kita dalam doa. Kita duduk semuanya. Terima kasih Pak. Film. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya Pak. Bagus, tingkatkan ya. Hari ini tinggal lagi beberapa minggu kita akan melaksanakan kenaikan kelas. Jadi sekarang kenaikan kelas itu tidak main gila lagi ya. Yang selama ini sering tidak mengikuti kegiatan pembelajaran itu benar-benar dinilai ya. Ya Pak. Jadi ini ke depan berubah sudah, rajin datang sekolah. Mengerti? Mengerti. Sudah siap mau belajar? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, Pak minta kita berdiri dulu, kita buat lagi sepian ya. Ya Pak. Kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan semangat. Kita mulai, masih nggak tahu yang kemarin? Ya, mulai. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Baik, sehat, semangat, berbahagia. Sekali lagi ya, harus semangat ya. Sekali lagi. Bapak. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Baik, sehat, semangat, berbahagia. Tepuk tangan dulu. Jadi sebelum kita lanjut akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Relax saja, di bawah tegang. Jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian operasi aljabar fungsi dan komposisi fungsi dengan benar. Tujuan yang kedua, menentukan hasil operasi aljabar pada fungsi. Tujuan ketiga, menentukan komposisi dua fungsi. Dan tujuan yang terakhir itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi secara tepat. Oke, sebelum kita lanjut, Pak mau tanya, ada yang masih ingat materi kita kali lalu? Masih ingat semua? Apa materi kita kali lalu? Relasi dan fungsi. Relasi dan Fungsi. Pak minta satu orang untuk menjelaskan pengertian dari relasi dan fungsi. Pak minta Natalia. Coba Natalia jelaskan apa itu fungsi dan relasi. Fungsi adalah aturan atau relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan asal atau domain dengan tepat satu anggota himpunan kawan atau domain. Sedangkan relasi adalah anggota-anggotanya terdiri dari pasangan-pasangan berurut
Jika R adalah sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dapat. Sudah? Yang lain sudah bisa pahami? Sudah semua? Jadi relasi itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan asal atau domain dengan tepat pada anggota himpunan lawan atau kodomain. Apa kata lain dari daerah asal? Tadi sudah dijelaskan dari Natalia. Apa? Domain, Pak. Daerah lawan? Domain. Ya, benar sekali. Jadi daerah asal itu kata lainnya adalah domain, sedangkan daerah lawannya kata domain. Kodomain ya. Jadi antara fungsi dan relasi apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan antara fungsi dan relasi? Nah sekarang coba Angela sebutkan perbedaan pertama. Perbedaan pertama relasi satu anggota domain dapat memiliki lebih dari satu pasangan. Sedangkan fungsi satu anggota domain hanya boleh memiliki satu pasangan. Sudah. Jadi perbedaan yang pertama adalah relasi itu satu anggota domainnya itu dapat memiliki lebih dari satu pasangan. Pak kasih contoh ya. Ada yang tahu ini namanya apa? Diagram. Diagram mana? Bukan. Sudah bahasanya ini urusannya masih hidup juga. Ini namanya diagram Venn. Diagram Venn. Jadi pakai contoh untuk perbedaan pertama itu relasi. Relasi itu setiap anggota domain bisa memiliki lebih dari satu pasang. Misalkan 1, 2, 3. Ini namanya daerah asal. Kalau yang ini daerah kawan atau lawan. A, B, C, D. Jadi untuk daerah lawan asalnya ini, dia punya pasangan itu bisa lebih dari 2 atau 3. Misalkan satu bisa pasangan dengan A, satu juga bisa pasangan dengan B. Begitupun juga dengan 2 atau 3. Jadi untuk daerah asalnya ini, dia punya pasangan bisa lebih dari 2. Kalau fungsi dia itu hanya boleh memiliki satu pasangan saja, tidak bisa lebih. Misalkan 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Dia tidak bisa 1 dengan A, 1 pasangan lagi dengan B. Untuk fungsi sudah bisa? Perbedaan yang kedua, silakan Keisha. Relasi itu tidak semua anggota domain harus memiliki satu pasangan. Kalau fungsi, semua anggota domain harus memiliki satu pasangan. Pakai contoh ya, sama seperti diagram yang tadi, 1, 2, 3, 1 dan A, B, C. Misalkan begini. Untuk relasi di daerah asal yang ini, salah satu anggotanya itu pasangannya tidak ada pasangan di sini boleh. Itu untuk
relasi. Kalau fungsi, dia setiap daerah asalnya ini harus punya pasangan di daerah kawan. Tidak boleh lepas kosong seperti ini. Kalau yang kosong seperti ini namanya relasi, sedangkan fungsi dia harus punya pasangan semua. Itu perbedaan kedua, yaitu tentang relasi. Tidak semua anggota domain harus memiliki pasangan, sedangkan fungsi semua anggota domain harus memiliki pasangan. Jadi seperti ini ya. Untuk relasi 3 tidak pasangan boleh, tapi kalau untuk fungsi dia harus punya pasangan semua untuk daerah asalnya. Sudah? Jadi sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang operasi aljabar fungsi dan juga fungsi komposisi. Coba Adel baca kembali kita punya materi hari ini. Operasi aljabar fungsi dan fungsi komposisi. Ya, materi kita hari ini adalah operasi aljabar fungsi dan juga fungsi komposisi. Yang pertama, operasi aljabar fungsi. Semuanya tolong catat ya. Misalkan fx dan gx misalkan fx dan gx adalah fungsi polinom atau suku banyak. Misalkan fungsi fx dan gx adalah fungsi polinom atau suku banyak. Jadi artinya itu tuh, arti dari kalimat itu atau pengertian itu adalah fungsi tersebut dibentuk aljabar yang tersusun dari variabel, koefisien, dan juga angka bilangan bulat tidak negatif. Aku contoh. Contohnya 2x tambah 3 atau x kuadrat tambah 5x ditambah 2. Jadi dari bentuk ini, siapa yang bisa tentukan yang mana variabel, koefisien, dan juga angka bilangan bulat tidak negatif? Ada yang bisa? Dari bentuk ini, siapa yang bisa? Yang mana variabel atau apa variabelnya di sini, koefisien, dan juga angka bilangan bulat tidak negatif? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kamu sudah pernah dapat materi sistem persamaan yang
bentuk umumnya itu AX tambah BX tambah T sama dengan D. Sudah pernah? Itu tuh kira-kira variabelnya itu apa? Kalau dari bentuk ini variabelnya itu X. Dari X ini dinamakan variabel. Variabel X. Koefisiennya itu ada 2, 5, dan juga 2. 2, 3, 5, 2, 3, dan 5. Sedangkan pangkatnya ini adalah 2. Ini adalah pangkat bilangan bulat. Jadi untuk pangkatnya ini dia tidak bisa pakai pangkat negatif. Dia harus selalu positif semua. Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Ingat ya, kalau ada bentuk seperti ini di operasi aljabar fungsi, X ini dinamakan variabel. 2, 3, 5, dan 2 ini dinamakan koefisien. Sedangkan ini adalah pangkat bilangan bulat, tidak negatif. Jadi operasi-operasi pada aljabar yang dimaksud itu, ada yang tahu? Operasi-operasi pada aljabar fungsi atau operasi bilangan bulat? Ada yang masih ingat operasi bilangan bulat? Operasi bilangan bulat itu apa saja? Ada yang masih ingat? Sudah lupa semua? Operasi, namanya operasi. Kata operasi. Jadi operasi-operasi pada aljabar fungsi itu yang pertama ada penjumlahan fx dan gx itu sama dengan BX tambah BX fx ditambah BX gx. Yang berikut pengurangan ada pengurangan FX dan BX. dan gx. Yang ketiga ada perkalian. Yang berikut ada pembagian. Jadi dari operasi ini adik-adik harus ingat ya, jangan hanya di materi operasi aljabar fungsi, materi-materi yang lain juga ada memiliki operasi-operasi. Dari operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Itu dinamakan operasi. Kalau operasi penjumlahan fx dan gx itu baru dinamakan operasi aljabar fungsi. Jadi supaya adik-adik lebih cepat memahami, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tulis soalnya. Diketahui fx tambah 2 diketahui fx sama
sama dengan tambah 2 dan Gx sama dengan X min 3. Diketahui Fx sama dengan X min 3 dan Gx Fx tadi X tambah 2 ya? Ya Pak. Dan Gx X min 3. Maka tentukan Fx tambah Gx koma Fx kurang Gx Fx dikurangi Gx koma Fx kali Gx Fx kali Gx koma Fx kali G4 Fx kali G4 Fx bagi G2. Coba satu orang ulangi soalnya. Diketahui Fx Fx sama dengan X tambah 2 X tambah 2 dan Gx Gx kan? sama dengan X min 3. Yang pertama kita cari penjumlahan Fx dan Gx nya. Mulai A ke bintang. Penjumlahan Fx dan Gx sama dengan Fx tambah Gx. Setelah itu ini dia punya rumusnya. Baru kita masukkan dia punya bentuk fungsinya. Fx nya berapa? X tambah 2 ditambah X min 3. Jadi setelah itu yang ini kita tetap turunkan hasilan dia punya tanda kurungnya X tambah 2. Setelah itu yang di sini kita perhatikan dia punya simbol positif dan negatifnya. Ini kan positif semua toh. Jadi di sini kita turunkan positif X positif lawan negatif positif lawan negatif negatif berapa di sini? 3. Setelah itu baru kita lihat yang sejenis. Ini kan X dengan X. Perhatikan ada positif negatif depannya. Tambah X. Setelah itu 2 baru dikurang 3. X tambah X. Ini kan penjumlahan loh. Itu tuh kira-kira pangkatnya dijumlahkan atau tidak? Ya kan, kalau penjumlahan itu di operasi bilangan tuh setiap bilangan yang memiliki pangkat itu tidak dijumlahkan. Jadi kalau X tambah X ini hasilnya 2X tambah berapa? 2 kurang 3 min 1. Hasilnya 2X min 1. Jadi penjumlahan dari Fx dan Fx dari bentuk fungsi ini adalah 2X dikurang atau min 1. Yang berikut B, pengurangan Fx dan Gx.
Langkahnya masih sama seperti yang di penjumlahan. Dan ini kita masukkan dia punya fungsinya. X tambah 2 dikurang X min 3. Nah itu X tambah 2 kurang X. Positif lawan negatif lawan negatif. Tambah X tambah X kurang X. Sekarang kamu tanya Ningsi, X kurang X hasilnya Ningsi. Ningsi, X dikurang X kenapa hasilnya 0? Bisa dijelaskan? Jadi untuk setiap variabel yang tidak memiliki koefisiennya itu anggaplah di depannya itu 1. Jadi karena nilainya sama, kita langsung kurang saja. X kurang X hasilnya 0. Berarti sisa 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi untuk pengurangan fx dari bx dari bentuk ini hasilnya adalah 5. Satu sebelum hapus dicatat dulu. Sampai di sini sudah mengerti semua? Sudah. Atau ada yang belum? Yang lain lagi? Sudah mengerti semua? Sudah. Coba yang paling belakang nih, yang baju putih. Sudah. Nama siapa? Ino. Cino. Kalau sebelahnya? Yang dari belakang bisa bantu semua? Bisa bantu. Setelah ini ekstra atau lanjut lagi dengan mata pelajaran lain? Terus mana yang bilang leks agama? Oh, hanya untuk mereka yang muslim. Jadi di tanggal 2 sampai tanggal berapa ya? Hujan. Sampai tanggal 8. Pokoknya 8 antara 7 atau 8. Bisa hujan. Mungkin pertengahan Juli. Pertengahan Juli itu balik. Akhir. Itu nanti di kelas 12 itu kamu kita lagi jurusan? Ya, Pak. Ada berapa jurusan? Tiga, Pak. Bahasa, Inggris, IPA. Itu susah 3 tuh. Sudah semua? Sudah Pak. Pak Prof saya. Ya Pak. X tambah 2 Pak. X tambah 2. X kurang 3. Jadi yang berikut kita masuk ke perkalian.
yang tadi. X tambah 2. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tidak perlu turunkan lagi seperti yang tadi. Kita langsung kali pelangi. Ada yang tahu kali pelangi? Kali masuk. Ya. Online setengahnya itu kali masuk. Dan sekarang seperti 2 X dengan X. Setelah itu lanjut lagi X 3. 2 X dengan 3. X kali X. X kali min 3. 3X. X kali min 3. 2 kali X. 2 kali min 3. Min 3 ditambah 2. Berapa saja? Karena di sini yang ada variabel X nya, satunya kita tidak perlu tulis ya. X. Setelah itu 6. Ini kita punya hasil akhirnya. Yang berikut D. D ini kita cari apa tadi? Yang D. Yang keempat. Bagian. Bukan lagi soal. Yang soal. Kalian masih sama perkalian fx dengan G. G berapa tadi? Dan tidak perlu tulis lagi fx dikali G 4. Masukkan nilai fx nya. Jadi karena di soal itu ada G4, maka untuk fungsi dari Gx ini, nilai x nya itu kita ganti dengan 4. Berarti di sini berapa? 4 kurang 3. Setelah itu baru kita kali apa? Kali masuk. X kali 4. X kali 3. Min 3X. 2 kali 4. 2 kali min 3. 4X dikurang 3. X ya. Setelah itu belakang dikurang 6. Jadi ini hasil akhirnya. Kalau di sini diganti dengan 4. Nanti di soal itu ada juga ini f-nya ganti fx-nya itu ganti dengan 4. Di sini tetap Gx. Kemudian dia bisa tukar-tukar. Nanti bisa disesuaikan. Kalau misalkan nanti fx ini 4, berarti ganti nilai x yang di fungsi fx ini dengan berapa? Kalau di sini 4. Di sini ganti 4 dari nilai x nya. Yang berikut. Gimana soal tadi? Fx dibagi G2. Fx dibagi G2. Masukkan nilai fx nya. X tambah 2 bagi G2. Berarti ganti nilai x nya ini dengan 2. 2 kurang 3. Sama dengan x tambah 2 min 1. X bagi min 1. Misalkan di sini 1. Min 1. Berarti min x ya. Karena di sini kan variabel min x
2 bagi min 1 Dua. min 2. Jadi hasil akhirnya itu min x dikurang 2. Silakan dicatat. Hino sudah? Angga sudah? Oke. Kamu sudah? Kalau ini anak sekolah apa? Masih bisa tidak bawa. Sudah semua? Kira-kira untuk materi kita yang pertama ini tentang operasi, ada yang belum? Yang belum silakan lanjut. Kira-kira untuk materi kita yang pertama ini tentang operasi aljabar fungsi, sudah bisa dipahami semua? Sudah. Yang laki-laki sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Angga? Tidak ada? Berarti Pak Angga kamu semua sudah mengerti ya? Ya, Pak. Jadi Pak mau kasih latihan soal Ya, Pak. Ya, Pak. untuk materi kita yang pertama. Nanti ini hanya untuk pemahaman kalian tentang operasi aljabar fungsi. Latihan soal yang tidak ada buku latihan, tidak bawa buku latihan bisa di kertas. Diketahui di belakang bisa dengar suaranya Pak. Diketahui fx x sama dengan 3x tambah 1 dan gx nya x tambah 5. Tentukan fx tambah gx fx kurang gx fx kali gx
Fx dikali G2. Silakan dikerjakan. Dan berikutnya aku benar. Dan duduk semua tuh. Iya, Pak. Duduk semua. Iya. Kira-kira dari materi ini kamu bisa pahami tidak? Karena kita kejar materi itu latihan soal nanti minggu depan baru kita bahas ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Masih semangat? Masih. Kita mau buat game dulu. Sudah tulis semua. Nanti latihan baru kita bahas minggu depan ya. Kita kejar materi. Ayo sekarang silakan berdiri semua. Nanti yang salah atau yang tidak fokus itu kita kasih sanksi apa? Coba di depan. Makanya harus fokus supaya kena sanksi datang. Nanti kalau ada perintah yang diawali kata oke, berarti adik-adik lakukan. Kalau tidak diawali kata oke, jangan lakukan. Bisa dipahami, bisa mengerti. Nanti ada perintah dari Pak. Kalau perintahnya Pak diawali kata oke, berarti adik-adik lakukan yang Pak perintah. Kalau tidak diawali kata oke, jangan lakukan. Makanya harus konsen ya. Sudah siap? Silakan duduk. Oke, duduk. Sudah mengerti? Mengerti, Pak. Ini untuk menguji kalian punya konsentrasi. Iya, Pak. Angkat berapa ini? Isi, fokus lagi. Bagaimana yang salah kita sanksi coba di depan. Makanya harus fokus ya. Iya, Pak. Silakan berdiri. Angkat buku. Oke, angkat tas. Oke, angkat lebih tinggi. Tas turun tas. Oke, tas turun tas. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan dicatat. Fungsi komposisi adalah Pak Bro harus ya? Ya, Pak. Penggabungan dua fungsi atau lebih
penggabungan dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi baru. Sehingga menghasilkan fungsi baru. Fungsi baru. Notasi fungsi itu biasanya gulasan seperti ini, dia itu seperti derajat. Tahu itu derajat? Ini dibaca komposisi atau benaran. Bentuk umumnya F komposisi G X sama dengan F G X. Kalau F komposisi G berarti Gx nya itu di dalam Fx. Berikutnya ada G komposisi F. Berarti Fx nya Fx di dalam Gx atau G F di dalam G. Supaya lebih mudah dipahami, kita langsung ke contoh soalnya. Satu contoh soalnya diketahui Fx sama dengan 4x dikurang 1, Gx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Maka tentukan yang pertama A, F komposisi Gx, F komposisi Gx, G komposisi Fx, C F komposisi Fx, G komposisi Gx. Yang pertama kita lihat F komposisi Gx sama dengan F Gx. Langkah pertama itu kita masukkan dulu fungsi dari bentuk fungsi komposisi dari Fx. 4x kurang 1. Setelah itu baru masukkan nilai Gx ini, ganti ke x dari fungsi F. 4 kali x kuadrat ditambah 2 baru dikurang 1. 4 kali x kuadrat ditambah 8 baru dikurang 1. Jadi seperti ini, masuk lagi 4 x kuadrat tambah 7. Yang ke B, G komposisi F X
Lantai sama pertama kita masukkan fungsi G-nya dulu. X kuadrat tambah 2. Setelah itu baru ganti nilai X-nya dengan fungsi F. 4X kurang 1 pangkat 2. Jangan lupa pangkatnya, pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti kita ulangi ini ya, sebanyak 2 kali. 4X kurang 1 kali 4X kurang 1 baru ditambah 2. 4X kali 4X kuadrat. Setelah itu kurang 4X kali 1 berapa? Min 4X. Terus tidak ada kuadrat lagi karena di sini kan tidak ada X, so hanya 4X kali min 1. 4X tambah 1 tambah 2 16X min 4X dikurangi 4X min 8X baru ditambah 3 benar semua. C F komposisi Fx sama dengan pertama kita masukkan dulu fungsi F nya berapa tadi? 4X kurang 1. Setelah itu ganti lagi nilai X yang di sini dengan nilai fungsi F juga. 4X kurang 1 baru di luarnya lagi kita kurang 1. 4 kali 4X 16X. 4 kali 1 baru dikurang 1. 16X kurang 5. Jadi ini maksudnya. Setelah itu bagian D. G komposisi G X sama seperti ini. Berapa nilai G X yang? Setelah itu ganti lagi nilai X nya dengan G sendiri, G itu sendiri. X kuadrat ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 X kuadrat karena di sini pangkat 2 berarti kedua sebanyak 2 kali. X kuadrat tambah 2 dikali lagi X kuadrat tambah 2 baru ditambah 2. X kuadrat kali X kuadrat X tambah 4. X kuadrat dikali 2 tambah 2X kuadrat ditambah 2X lagi kuadrat tambah 4 ditambah 2 X pangkat 4 min 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama yang 4X kuadrat ditambah dari ini yang masih artinya. Kira-kira dari contoh di depan sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, di sini Pak ada EKPD. Jadi EKPD-nya itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti di sini Pak akan menilai keaktifan adik-adik semua dalam berdiskusi. Jadi sebelum itu kita bagi dulu kelompok. Silakan berdiri. Jangan ikut ya. Semua ada berapa orang? Empat kelompok saja. 3 kelompoknya. Berarti itu 1 sampai 6. Mulai dari Andri. 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4,
Jadi silakan Bunda yang di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu bergabung dengan satu. Ayo cepat. Kenapa kita tidak lama lagi musrah? Ayo. Nanti setiap tempat yang kelompok presentasi di depan itu. Yang satu bergabung dengan teman-teman yang nomor 1. Sudah. Yang laki-laki itu boleh sudah. Ayo. Yang kelompok 2 siapa yang kelompok 2? Sudah, cepat ayo. Ayo. Kamu dua ini belakang dulu. Cari teman kelompok. Jangan lupa nama kelompok ya. Biar gabung saja. Jangan lupa nama kelompok. Jangan lupa nama kelompok. Sudah dapat semua tuh KTP-nya. Saya silakan pegang. Jangan lupa nama kelompok. Pak kasih waktu 10 menit ya. Pak kasih waktu 10 menit ya. Pak ini keluar bentar.
Kalau gitu kan aku semaksimal 5 menit saja. Jangan Pak. Sekarang sudah jam di laptop ini dan 5.45 berarti sampai 5.50 presentasi di depan atau kerjakan di depan. Setiap kelompok utus 2 orang. Sudah tulis dong? Sudah Pak. Sampai di sini 5.46 sampai 5.50. Jadi buat nanti kelompok satunya itu nomor 1 bagian A, kelompok 2 1 bagian B, kelompok 3 1 bagian C, kelompok 4 1 bagian D, kelompok 5-nya itu nomor 2 bagian A, dan kelompok berapa lagi? Ada pas 5 kelompok. A, B. Masih ada pembagian nomor? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kalau sudah lanjut kerja di depan.
Silakan perwakilan dari kelompok 1. Ayo kelompok 1. Nomor 1 bagian A. Isi ayo. Isi maju isi. Nanti kelompok lain perhatikan biar aku tidak apa. Kira-kira sama tidak dengan bangunan. Sudah. Bagaimana dengan teman-teman kelompok lain? Apa punya jawaban yang lain? Ada jawaban beda? Sama Pak. Tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Nomor 1 bagi B. Maaf ya, siap-siap kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah? Sudah, Pak. Ya, kelompok 2 hasilnya itu X tambah 6. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada jawaban lain? Sama, Pak. Lanjut ke kelompok 3. Anggap ya.
Dan nomor 1C dari kelompok 3 hasilnya 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Dari kelompok lain mungkin ada jawaban yang berbeda. Sama-sama. Lanjut ke kelompok 4. Kelompok C. Yang kembangkan juga. Untuk LKPD-nya itu nanti disaling dengan rapi, karena nanti Pak mau kumpul. Sudah. Bagaimana mulai? Sama-sama, Pak. Nomor terakhir. Nomor 2A. Untuk nomor 2 B, C, dan D-nya itu kami minta kelompok 3 untuk membacakan dia punya hasil ya. Cukup hasil. Nomor 2 B, C, dan D. Karena setelah ini ada beberapa teman-teman kalian yang mau bimbingan. Jadi untuk B, C, dan D itu cukup dibacakan hasilnya. Bagaimana? Kelompok yang lain? Hasilnya 3x tambah 8. Oke, selanjutnya kelompok 3 coba bacakan hasil. Nomor B, opsi B, C, dan D. Yang lain dengar ya? Sesuaikan dengan kamunya siapa? Agak kuat, anggap. Hasil B bagian nomor 2 min 3x. Min 3x. Bagaimana yang lain? Hasil nomor bagian 2 hasilnya 2. Opsi C hasilnya 2. Ya Pak. Sama. Yang terakhir D hasilnya min 6. hasilnya min 6. Bagaimana adik-adik untuk kita punya materi hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Nanti kalau ujian muncul soal seperti ini, bisa dikerjakan? Bisa. Jadi setelah lihat dari hasil LKPD yang adik-adik kerjakan, hasilnya itu memuaskan,
Berarti Pak anggap adik-adik semuanya sudah bisa mengerti untuk materi kita hari ini. Sudah Pak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita ulangi nyanyian kita yang di awal tadi. Silakan berdiri. Siapa yang bersemangat? Nanti LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan ya. Setelah pertemuan kita berakhir. Mulai ya. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Semangat pagi, apa kabar semuanya? Semangat pagi murid. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Ya, satu orang pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Yang bersedia. Bisa. Karena saya mau doa ini secara ajaran Kristen. Doa baik. Bapa surga, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami ya Tuhan dalam belajar ajaran yang telah kami jalankan. Bapa surga, inilah saat kami akan beristirahat, menunggu kami adalah istirahat kami. Mudah-mudahan akan dalam Yesus Kristus yang berdoa surga. Amin.